Laga pekan ke-12 antara Chelsea dan Manchester City berakhir imbang. Sama-sama menggunakan filosofi positional play, Pep Guardiola dan Pochettino menggunakan gaya bermain yang berbeda. Bagi Chelsea, hasil imbang yang didapatkan terasa hampir sama dengan kemenangan. Sedangkan bagi Manchester City, laga ini menuntut banyak koreksi. Di awal hingga di pertengahan babak pertama, kedua tim sama-sama kesulitan melakukan build-up. Karena kedua tim sama-sama melakukan high pressing dan pressing ketat di hampir semua area di lapangan. Selain sama-sama melakukan high pressing, Chelsea dan City juga mengoptimalkan kelebaran sebagai pijakan serangan. Saat melakukan build-up-nya, Caicedo yang merupakan inisiator serangan Chelsea sering kali ditempel ketat oleh Bernardo Silva atau siapapun pemain City yang terdekat. Situasi ini memaksa Enzo Fernandez untuk sering turun menginisiasi serangan. Karenanya Chelsea punya lebih banyak ruang dan kesempatan untuk menyerang area kiri pertahanan City, baik lewat build-up maupun lewat long pass dan through pass. Kecepatan positioning dan kombinasi umpan Fernandes, Cucurella, Sterling sempat beberapa kali merepotkan pemain City. Sebaliknya, saat City melakukan build-up-nya, Rodri seringkali ditempel ketat oleh Gallagher atau Palmer. City sendiri bermain dengan box midfield dengan Akanji dan Rodri sebagai base dari box midfield-nya. Selain membantu melakukan overload, di laga ini Akanji juga diberikan kebebasan untuk melakukan drive lebih jauh ke depan dengan tujuan melepaskan rekan-rekannya dari kawalan lawan. Naiknya Akanji menjadi pivot kedua membuat Ederson beberapa kali harus naik untuk menutup posisi yang ditinggalkan Akanji. Situasi ini membuat jarak Ederson dan Vardiol terlalu jauh sehingga area kiri City rentan tereksploitasi. Tapi untungnya mobilitas Palmer dan Reece James harus tertahan di areanya sendiri. Situasi ini terjadi karena kelebaran kiri adalah kelebaran di mana Bernardo Silva dan Doku berada. Bersama Akanji atau Rodri, keduanya sering mengunci Reece James pada posisinya. Akibatnya, Palmer harus sering turun agar Reece James tidak terjebak di zona overload. Sedangkan Caicedo di laga ini direpotkan dengan positioning Rodri atau Akanji yang melakukan overlap. Meski kedua tim sama-sama melakukan high pressing untuk mengganggu build-up lawan, Chelsea bermain lebih pragmatis, alias melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih cepat. Kiper Sanchez bahkan beberapa kali melakukan long pass agar Chelsea bisa mendapatkan second ball di area pertahanan City. Sedangkan Manchester City memilih untuk lebih sering melakukan sirkulasi dan rotasi bola, sambil menunggu posisi dan struktur bertahan Chelsea berubah, sehingga ada ruang dan kesempatan yang bisa digunakan sebagai pijakan serangan. Tapi di menit ke-20, gagalnya serangan balik Chelsea membuka kesempatan bagi City untuk melakukan transisi cepat. Kesempatan ini membuka ruang di kelebaran kiri City. Di saat yang sama, Bernardo Silva dan Doku sudah berada di pinggir kotak penalti. Sedangkan Palmer terlambat melakukan track back. Selanjutnya Bernardo Silva berhasil melepaskan asisnya, tapi Haaland dilanggar Cucurella di depan gawang, sehingga wasit memberikan hadiah penalti pada City. 6 menit kemudian, zona overload di kelebaran kanan Chelsea memaksa Cole Palmer untuk melakukan sirkulasi bola. Hasilnya adalah 2 buah set piece yang dikonversi jadi gol oleh Thiago Silva. Setelah skor kembali sama, Chelsea semakin gencar menyerang kelebaran kirinya. Meski demikian, upaya ini belum mendapatkan hasil. Hingga di menit ke-36, bola direct dari kiper Sanchez berhasil dikuasai Palmer. Selanjutnya kombinasi Palmer dan Reece James menciptakan assist bagi Sterling yang kemudian melakukan tap-in. Di sini terlihat bagaimana gaya bermain direct yang diterapkan Chelsea membuat pemain-pemain City terlambat melakukan track back atau terlambat kembali ke areanya. Di menit ke-44, Doku mencoba melakukan drive dan berduel 1 lawan 1 dengan Palmer. Hasilnya City berhasil mendapatkan corner kick yang membuat Akanji berhasil mencetak gol dengan sundulannya. Di awal babak kedua, kombinasi umpan Haaland, Alvarez, Foden menghasilkan gol ketiga buat City. Di babak kedua ini juga Pep Guardiola melakukan rotasi peran dan posisi pemain. Di babak kedua, Akanji tidak banyak melakukan overlap ke depan, sedangkan Bernardo Silva lebih banyak turun ke bawah, baik untuk membantu City dalam melakukan build up maupun melakukan link up dengan pemain City di depan. Kehadiran Bernardo Silva di kedalaman dan di area pertahanan ini cukup penting artinya bagi City, karena Rodri sangat jarang mendapatkan ruang untuk menggerakkan bola ke depan saat City melakukan build up-nya. Bernardo juga diharapkan bisa memancing Caicedo dan pemain Chelsea lain untuk naik ke depan. Dengan begini, pemain City yang lain bisa bebas melakukan pergerakan.
Selain itu juga di babak pertama Enzo Fernandez cukup leluasa membantu Chelsea dalam melakukan build up. Di babak kedua pemain City memastikan Enzo tidak punya banyak ruang untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya perubahan juga dilakukan oleh Chelsea. Di babak kedua Pochettino menukar posisi Palmer dengan Gallagher. Perubahan ini cukup berpengaruh karena kehadiran Palmer di tengah memancing perhatian para pemain City, sehingga membebaskan rekan-rekannya dari kawalan. Di pertengahan babak kedua, Pep Guardiola menggantikan Doku dengan Jack Grealish. Pochettino juga melakukan pergantiannya. Modric dan Gusto masuk menggantikan Enzo Fernandez dan Reece James. Masuknya Modric merubah posisi Gallagher ke tengah atau kedalaman kanan. Sedangkan posisi yang ditinggalkan Gallagher diisi oleh Raheem Sterling. Selain itu masuknya Modric juga menggeser posisi Caicedo dari kedalaman kanan ke kedalaman kiri. Rotasi pemain di kubu Chelsea ini membawa perubahan signifikan. Gallagher yang berada di kedalaman bergerak tanpa kawalan setelah menerima umpan dari Caicedo di kelebaran kiri. Tendangan Gallagher dari luar kotak penalti mengawali terjadinya gol ketiga Chelsea. Setelah Chelsea mencetak gol ketiganya, Manchester City mendapatkan kesulitan baik dalam menyerang ataupun dalam bertahan. Rotasi dan sirkulasi yang dilakukan pemain City beberapa kali gagal membongkar low block yang dibangun Chelsea. Selain itu turunnya Akanji juga membuat pemain City kehilangan keunggulan di area tengah. Sebaliknya Chelsea beberapa kali melakukan counter attack lewat 3 pemain depannya, ditambah dengan Palmer yang sekarang menjadi pemain nomor 10. Di menit ke-79 City menggantikan Alvarez dengan Kovacic. Pergantian ini menggeser posisi Bernardo Silva ke kanan. Bergesernya Bernardo Silva ke kanan ditambah dengan rotasi bola yang dilakukannya dengan Foden dan Walker, membebaskan Kovacic dan Rodri sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi kedua pemain tersebut untuk melakukan pergerakan. Pasca gol keempat City, Chelsea melakukan pressing dan high pressing dengan intensitas tinggi. Selain itu Pochettino menarik keluar Caicedo dan menggantikannya dengan Broja. Pergantian ini membuat Chelsea bermain dengan hanya satu pivot, tapi menambah satu pemain di lini depannya. 3 pemain di depan ditambah 2 winger di kelebaran cukup membuat fokus dan orientasi lini belakang City terganggu. Apalagi Chelsea bermain dengan intensitas tinggi. Situasi ini mengawali terjadinya gol keempat Chelsea. Meski hanya memetik 1 poin, secara overall grafik permainan Chelsea mengalami peningkatan drastis. Sebelumnya Chelsea berhasil mematahkan rekor kemenangan yang dipegang oleh pemuncak klasmen, Tottenham Hotspur. Sebaliknya bagi Manchester City, untuk kesekian kalinya gawang Ederson harus bobol lewat permainan direct dengan intensitas tinggi. Meskipun high pressing dan lini pertahanan yang tinggi sudah dibangun oleh para pemain City. Karenanya laga di pekan ke-12 ini menciptakan pekerjaan rumah bagi juru taktik Manchester City, Pep Guardiola.